ACK Fried Chicken, yang merupakan bisnis lokal dari Bali, tepatnya dari Desa Darmasaba, Badung, ternyata cukup dikenal di kalangan masyarakat lokal maupun mancanegara. ACK Fried Chicken, kini merayakan hari ulang tahun ke-8, Sabtu tanggal 1 April tahun 2023, di ACK Center Office and Warehouse, Desa Darmasaba, Kabupaten Badung. Memasuki usia 8 tahun, yang dalam perjalanannya, tentu banyak hal telah dilalui, termasuk pandemi COVID-19 yang sempat melumpuhkan ekonomi dunia termasuk Bali. ACK Fried Chicken yang saat ini telah memiliki sebanyak 200-an outlet di seluruh Bali, tentu mampu menampung ribuan tenaga kerja di Bali. Hal ini bahkan mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Badung, Made Widiana, mewakili pemerintah Kabupaten Badung. Pasalnya, keberadaan ACK Fried Chicken ini menurut Widiana, tak hanya mampu menciptakan peluang kerja melalui kerjasama kemitraan, namun juga mampu menciptakan lapangan kerja bagi ribuan masyarakat Bali. Nah, terkait dengan ACK merupakan salah satu branding daripada UMKM kita ya, yang lahir di Badung juga ya, di Desa Darmasaba. Nah, jadi ini sudah mempunyai kemitraan itu sekitar 200-an di seluruh Bali, ya seluruh Bali. Ini ya, berarti kan sudah dengan 200 kemitraan yang ada di seluruh Bali itu sudah diterima. Ya bahkan apalagi sudah berulang tahun ke-8 ya, itu kami menganalogkan seperti itu ya. Jadi sampai sekarang ACK itu tetap diterima di masyarakat ya, dengan kategori atau indikator 200-an daripada kemitraan itu ada seluruh Bali. Nah, jadi oleh sebab itu ACK ini benar-benar membantu keberadaan pemerintah, khususnya adalah menciptakan daripada peluang kerja ya, menciptakan juga lapangan kerja. Peluang kerja dan lapangan kerja itu tempatnya sangat-sangat berbeda tipis ya. Kalau peluang kerja itu adalah kemitraan ini merupakan bisnis, sedangkan kemitraan itu dia mencari daripada tenaga kerja. Nah, jadi oleh sebab itu ini patut kita support terus ya. Kami dari pemerintah sangat mensupport daripada ACK, terlebih-lebih kantor senternya ini ada di wilayah Kabupaten Badung, yaitu di Desa Darmasaba ya, dan kebetulan juga warga Badung ini sangat-sangat luar biasa. Nah, semoga kedepannya ini dan momentum di hari ulang tahun ke-8 ini dijadikan sebagai momentum untuk evaluasi ya, mengevaluasi selama 8 tahun ini terkait dengan hal-hal kekurangannya ini, dijadikan tonggak untuk menjadikan perbaikan-perbaikan ke depan ya, sehingga lompatan-lompatan ke depan ini jauh lebih sukses. Dan mudah-mudahan ke depannya pun juga kemitraan akan bertambah terus ya, seiring dengan kualitas yang tetap harus terjaga. Ya, kualitas baik itu dalam pelayanan, itu barang tentunya adalah branding yang sudah diterima di masyarakat. Ini karena saya kira membangun branding itu ini sangat luar biasa. Ya, perlukan keahlian yang khusus ya, sehingga benar-benar brand itu bisa diterima di masyarakat. Sementara itu, founder ACK Fried Chicken, Imade Artana, menuturkan, banyak hal telah dilalui selama 8 tahun ini. Jadi ACK ini sudah berumur 8 tahun. Jadi sama halnya dengan bayi itu, tidak mungkin baru lahir bisa lari kan begitu. Jadi awalnya kita mesti dari merangkak dulu. Demikian pula di bisnis atau di kuliner ini, di ACK ini kita merangkak dulu. Setelah kita bisa merangkak, ya kita harus bisa berdiri. Setelah bisa berdiri, kita harus berjalan tindak-tindak. Setelah bertindak-tindak, ya mungkin bisa jalan cepat dan bisa berlari kan seperti itu. Jadi demikian pula halnya ACK. ACK ini awalnya itu dari outlet yang kecil, dari outlet yang sederhana di Jalan Jempiring Darmasaba awalnya, yang dulu namanya McDish.
McD's Fried Chicken itu sejak 8 tahun yang lalu, tepatnya 1 April 2015. Nah, di situ kita mau mulai sesuatu yang besar, pasti mulainya dari yang kecil. Gitu. Itu yang kita alami, yang kita lakukan di ACK. Saat ini ACK sudah berumur 8 tahun, banyak hal, banyak pengalaman yang kita alami di operasional, di pengelolaan SDM. Gitu. Jadi ketika ACK sudah berumur 8 tahun ini, ya kita juga perlu membranding ACK ini. Kami di ACK sudah mulai setahun yang lalu mengadakan ACK Art Festival di Lomba Bapang Barong, itu sudah kita lakukan tahun yang lalu. Nah, di ulang tahun yang ke-8 ini kami mengambil tema Sehat Berbudaya, yang dimana kompetisi futsal sudah kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Nah, terus kita melakukan jalan sehat. Nah, di sini sehatnya di sini. Selain sehat dan berbudaya juga kami sudah menggelar ACK Art Festival yang kedua kalinya pada beberapa hari yang lalu. Jadi dalam rangkaian ulang tahun ACK yang ke-8 ini kami mengambil sehat dan berbudaya. Jadi dari sisi sehatnya dapat, dari sisi budaya kita berkontribusi kepada budaya lokal juga kita lakukan, seperti halnya Lomba Bapang Barong dan Penangkungan. Sekarang berapa total? Total outlet sekarang 200 outlet. Pas 200 atau 200. Jadi registrasinya lebih dari 200. Jadi yang masih operasional 210, 211. itu semuanya waralaba atau kemitraan atau punyanya ACK atau gimana? Nah begini, jadi kita sebut outlet master yang dikelola oleh tim ACK Pusat, itu ada 13 outlet. Dan nanti Tungkaro di bulan April ini akan bertambah lagi 2 outlet. Sisanya itu sampai dia angkanya 211-an itu adalah kemitraan. Serapan tenaga kerja sendiri. Berapa jumlah total tenaga kerja sekarang? Kalau tenaga kerja kita di ACK Pusat ini menampung tenaga kerja dari kalangan bawah, tukang sapu, security, terus sampai manajemen, kita menampung baru 35, baru sedikit. Nah, outlet master tadi kita sudah menampung tenaga kerja 100. Kalau termasuk yang 200? Yang sisanya itu, kemitraan itu kurang lebih 1.100. Jadi total sekitar 1.200 sekian, 1.200 sampai 1.300 total semua. Bahan baku sendiri Pak, ayam kan Sampai berapa Pak? Ayamnya bagaimana, dari mana dan sampai berapa? Kalau dari sisi suplai ayam, dari awalnya kita melangkah dari rumah gitu ya, istilah bisnis besar itu, bisnis itu dari garase katanya, bisnis itu dari rumah. Ya memang betul, di mana kita berada, di mana ACK dilahirkan, di sana kita harus berkontribusi kepada masyarakat. Nah, di sini ada sekitar 35 supplier ayam lokal yang kita tampung untuk mensuplai outlet-outlet yang ownernya juga termasuk masih ada hubungan saudara, masih di lingkungan kita. Nah, kalau yang outlet yang di luar daerah seperti halnya di Singaraja, di Nagaro, di Karangasem, nah itu bisa kita bekerja sama dengan supplier ayam RPA yang sudah mampu melayani dengan permintaan itu, maksudnya dari sisi tempatnya, lokasinya, terus jumlah suplainya. Sebulan sampai berapa suplai Pak ayam? Sampai berapa ayam yang dibutuhkan untuk bahan? Suplai ayam per harinya bisa 5 ton. Per hari? Semua outlet? Semua. Pak, ini ngomong berapa investasinya sampai ini buat di sini Pak? Ini apa aja selain kantor, apa aja di sini? Kalau di sini ya kita mengkhususkan ini kantor dan warehouse. Kita di sini mengelolanya manajemen pusatnya. Kalau
di perusahaan nantinya HO-nya lah, head office-nya di sini, senternya di sini, center ACK centernya untuk produk kering seperti tepung, minyak, packaging. Nah itu kita supply dari sini.